Kemarin kita sudah mempelajari mengenai pilihan. Pilihan yang kamu ambil harus sesuai dengan prinsip ekonomi. Pernah nggak sih kalian mendengar prinsip ekonomi, teman-teman? Prinsip ekonomi ini banyak disalahartikan oleh beberapa orang, teman-teman. Mereka menganggap kalau ilmu ekonomi ini mempunyai prinsip dengan pengorbanan sekecil-kecilnya akan mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Ini berarti seseorang akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih besar tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Lalu, bagaimana sih prinsip ekonomi yang benar itu? Yuk kita belajar bersama. Teman-teman, kita akan mempelajari tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini merupakan pedoman bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu, ciri orang yang selalu berpedoman pada prinsip ekonomi itu bagaimana sih? Ada 3 cirinya, teman-teman. Yang pertama, bersikap hemat. Artinya apa? Artinya tidak boros atau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan. Lalu ciri yang kedua, bertindak rasional. Artinya apa? Bertindak dengan memperhitungkan sebab akibat yang akan timbul dari tindakan yang akan dilakukan. Lalu ciri yang ketiga, itu adalah bertindak ekonomis. Artinya apa sih? Artinya kita memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan seefisien mungkin. Nah, kalau tadi itu prinsip, sekarang tindakan dan motif ekonominya, teman-teman. Karena prinsip ekonomi berhubungan erat dengan tindakan ekonomi. Tahu nggak sih kamu apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Untuk mengetahui apa itu tindakan ekonomi, kita coba lihat gambar berikut ini yuk. Nah, teman-teman, perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada 4 siswa yang sedang membaca buku di toko buku. Sebelum memutuskan ke toko buku, keempat siswa tersebut dihadapkan dengan berbagai pilihan, teman-teman. Pilihan yang pertama, ke mall untuk membeli baju. Pilihan yang kedua, pergi ke restoran untuk membeli makanan siap saji. Dan pilihan yang ketiga atau yang terakhir, itu adalah membeli buku pelajaran, teman-teman. Tapi 4 siswa ini memilih untuk membeli buku pelajaran. Nah, sesampainya di toko buku, mereka membaca buku yang akan mereka beli terlebih dahulu, teman-teman, agar mengetahui isi buku tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh 4 siswa ini merupakan contoh tindakan ekonomi, teman-teman. Nah, tadi itu adalah contoh tindakan ekonomi, teman-teman. Lalu pengertian tindakan ekonomi itu apa sih? Tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk mendapatkan yang paling baik dari berbagai pilihan yang ada. Tindakan ekonomi sendiri ini dibagi menjadi 2 macam, teman-teman. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lalu, yang kedua, itu tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, teman-teman. Nah, dorongan melakukan tindakan ekonomi ini, manusia biasanya didorong nih oleh beberapa faktor, teman-teman. Faktor tersebut biasanya disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi ini itu merupakan suatu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi. Lalu, motif ekonomi ini dibagi menjadi 2 macam, teman-teman. Ada internal dan eksternal. Motif internal ini motif yang berasal dari dalam diri kita sendiri, teman-teman. Tapi kalau yang motif eksternal itu motif yang berasal dari luar, teman-teman. Selain itu, motif ekonomi ini terdiri atas 5 macam, teman-teman. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga, motif untuk memperoleh penghargaan. Yang keempat, motif untuk membantu sesama manusia. Dan yang kelima atau yang terakhir, motif untuk memperoleh keuntungan. Ya, kita akan mempelajari pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi.
Halo teman-teman, kita akan mempelajari tentang pembagian ilmu ekonomi nih teman-teman. Kalau menurut buku Mikroekonomi, teori pengantar karangan Sukirno tahun 2013 ini berdasarkan analisisnya ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Nah, ekonomi deskriptif ini itu analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau berdasarkan data dan fakta yang ada. Sebagai contoh nih teman-teman, contohnya nih, teman-teman misalnya ingin mengetahui pengaruh kenaikan harga terhadap kenaikan produksi beras misalnya ya. Hal ini itu sulit dijelaskan karena kenaikan produksi beras tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga saja, tetapi juga berpengaruh pada iklim, keadaan tanah, dan lain sebagainya. Kalau teori ekonomi itu adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Di dalam teori ekonomi menjelaskan mengenai gambaran umum kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan ekonomi yang telah disederhanakan. Lalu mengetahui keadaan perekonomian yang sebenarnya saja tidaklah lengkap untuk belajar ekonomi. Lebih penting lagi untuk menyusun kenyataan yang ada secara sistematik dan membuat gambaran umum terhadap kegiatan ekonomi beserta komponen-komponennya. Kalau ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Nah, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan ini harus memperhatikan tujuan dan kebijakan-kebijakan tersebut. Terus tujuan-tujuannya apa ya? Tujuan-tujuan perekonomian yang ingin dicapai itu adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi. Lalu menstabilkan harga-harga, kemudian mengatasi masalah pengangguran, dan yang terakhir itu memperatakan distribusi pendapatan. Nah, kalau tadi teman-teman membahas tentang pembagian ilmu ekonominya, sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonominya nih. Perlu teman-teman ketahui, ruang lingkup ekonomi ini sangatlah luas teman-teman. Karena itu untuk mempermudah teman-teman untuk memahami ruang lingkup ekonomi ini, kita bagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro ini adalah ilmu ekonomi yang membahas bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi. Lalu, aspek yang menjadi bahan analisis ekonomi mikro ini ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada interaksi di pasar barang dan jasa, tingkah laku pembeli dan penjual, dan yang terakhir interaksi di pasar faktor produksi. Itu ilmu ekonomi mikro. Kita lari ke ilmu ekonomi makro teman-teman. Ilmu ekonomi makro ini adalah ilmu ekonomi yang menganalisis perekonomian secara keseluruhan dan tidak menganalisis unit-unit kecil dari kegiatan ekonomi. Lalu aspeknya yang dianalisis oleh ekonomi makro ini itu ada 3 juga teman-teman. Yang pertama itu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, lalu pengeluaran agregat, dan yang terakhir itu mengatasi pengangguran dan inflasi teman-teman. Nah, setelah teman-teman tadi mempelajari pembagian dan ruang lingkupnya, sekarang kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Kalau ngomong-ngomong masalah ekonomi syariah nih teman-teman, akhir-akhir ini ekonomi syariah ini berkembang dengan pesat teman-teman, khususnya di bagian perbankan, asuransi, dan pasar modal. Di dalam buku Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, karangan Mardani tahun 2011 menjelaskan bahwa ekonomi syariah ini adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
Nah, dari ekonomi syariah ini kita bisa belajar nih tentang tujuan ekonomi syariah, prinsip ekonomi syariah, dan nilai-nilai sistem ekonomi syariah. Nah, tujuan ekonomi syariah ini itu menciptakan perekonomian yang maju, menekan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Sebagai contoh nih teman-teman, perbankan syariah yang telah menunjukkan ketangguhannya dalam bertahan karena menggunakan sistem bagi hasil sehingga tidak mengalami negatif spread seperti bank-bank konvensional lainnya. Lalu mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariahnya ini terdiri atas 4 hal teman-teman. Yang pertama, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Yang kedua, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Yang ketiga itu implementasi zakat. Dan yang keempat atau yang terakhir penghapusan atau pelarangan riba. Selanjutnya itu nilai-nilai sistem ekonomi syariah. Nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah ini ada perekonomian masyarakat yang luas, keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan distribusi pendapatan, lalu yang terakhir adalah kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah itu dia prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, motif ekonomi, pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi, serta ekonomi syariah. Maka dari itu, untuk bab pertama sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke bab 2 yuk. Stay tune ke video berikutnya ya. Bye!